UKM ULOS Universitas Sumatera Utara merupakan organisasi paduan suara yang menjadi rumah bagi mahasiswa yang memiliki minat di bidang musik vokal. ULOS tidak hanya berperan sebagai wadah pengembangan bakat, tetapi juga sebagai komunitas yang membangun kekompakan, disiplin, serta rasa tanggung jawab antar anggotanya. Selama perjalanannya, ULOS telah mencatat sejumlah pencapaian seperti tampil pada berbagai acara kampus, kegiatan fakultas, hingga event budaya di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Prestasi ini menunjukkan bahwa ULOS terus berkembang sebagai organisasi yang produktif, kreatif, dan aktif mewakili nama kampus. Untuk mendukung aktivitas dan kinerja organisasi, ULOS memiliki struktur organisasi yang tersusun dengan jelas. Struktur ini mencakup ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta berbagai divisi yang berperan dalam mengatur latihan, event, hingga koordinasi internal anggota dengan adanya pembagian tugas yang terarah. Setiap anggota dapat berkontribusi sesuai peran masing-masing, sehingga kegiatan dapat berjalan lebih efektif. Dalam video ini, kelompok kami melakukan wawancara dengan Ketua UKM ULOS untuk memahami bagaimana budaya disiplin dan tanggung jawab diterapkan dalam organisasi. Beberapa topik yang kami angkat meliputi pola komunikasi antar anggota, tingkat kedisiplinan dan ketepatan waktu, cara organisasi menangani konflik, hingga komitmen anggota dalam menjalankan tugas masing-masing. Hai Sobat Prilog! Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil pembahasan kami mengenai pembentukan budaya dan bertanggung jawab dalam paduan suara ULOS, upaya mengatasi ketidaktepatan waktu, dan rendahnya komitmen. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah perilaku organisasi di bawah bimbingan Ibu Ance Marintang Desitohang, SPMDiv MTH. Perkenalkan, nama saya Ariel Alpen Semburung Lumbantoruan dengan NIM 2405012. Saya Steven Ernesto Sebastian Sombing dengan NIM 240502123. Saya Rehuela Zipora Sinaga dengan NIM 240502018. Saya Jennifer Olivia Ginting dengan NIM 240502187. Saya Karen Pauline Gaulebro Ginting dengan NIM 240502094. Saya Aaron Gilbert Sagala dengan NIM 240502069. Saya Naila Dewi Amelia dengan NIM 240502055. Saya Indah Permata Ananda dengan NIM 240502038. Saya Riani Nurata Syanturi dengan NIM 240502104. Saya R. Patricia Bruce Tupu RG dengan NIM 240502164. Berikut ini adalah hasil wawancara kami dengan Ketua UKM ULOS yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan akhir. Dalam setiap pertemuan atau kegiatan, bagaimana tingkat kedisiplinan dan ketepatan waktu anggota ULOS ini? Oke. Sebenarnya kalau terkait kedisiplinan dan juga ketepatan waktu, ini juga merupakan salah satu masalah besar di ULOS. Karena kan memang karena notabene-nya Analos itu merupakan mahasiswa, jadi kami itu kan latihan jam 4 ya. Nah, akan tetapi karena latihannya itu di jam 4 dan rata-rata kelasnya itu di jam kelasnya itu siap di jam 4 juga atau bahkan mepet gitu, tentunya masih banyak yang telat-telat gitu. Tapi kembali lagi kepada kebijakan BPH bahwa kalau untuk urusan kuliah BPH akan tetap ngasih izin. Nah, tapi kan kita nggak bisa pungkiri bahwa ada aja ya yang bandel-bandel gitu, yang emang sengaja telat gitu. Nah, jadi sebenarnya itu juga udah dipikirin gimana caranya. Jadi kita itu ngasih punishment supaya mereka itu jerah. Dan salah satu yang udah berjalan gitu, misalnya kayak kalau dia telat latihan, jadi selama latihan itu dia akan berdiri. Nah, setelah kami mengobservasi dan juga melihat sejauh mana punishment itu berjalan, ternyata efeknya itu cukup baik, yang dimana makin hari setelah dibuat kebijakan seperti itu, makin banyak juga yang tepat waktu gitu. Jadi mungkin
terkait kedisiplinan dan juga itulah masalahnya dan juga itulah solusi dari UKM gitu. Nah Kak Feby, tadi kan kita ini udah ngebahas nih kalau perihal kedisiplinan gitu dan juga ketidaktepatan anggota-anggota ULOS dalam datang ke latihan nih. Nah, kalau misalnya dari BPH-nya sendiri, gimana kalau misalnya mayoritas dari anggotanya itu tidak datang, bisa dibilang telat cuman dengan alasan yang konkret. Jadi apakah itu mempengaruhi jalannya latihannya atau mungkin progres dari anggotanya itu sendiri? Oke, terkait pertanyaan tersebut, aku mau jawab tentu. Itu sangat berpengaruh apabila sekali banyak nih yang telat gitu. Karena tentunya kalau di paduan suara itu kita kan belajar lagunya itu dari not dulu, terus ke lirik gitu. Nah apabila teman-teman yang yang telat-telat itu banyak, pasti ada aja yang ketinggalan. Nah, jadi tentunya itu membuat proses belajar dari setiap lagu itu makin lama. Dan tentunya itu juga sangat mengganggu bagi pelatih karena beliau itu pasti selalu mengulang-ulang hal yang sama dan itu memakan waktu yang lama. Jadi kalau pertanyaannya tadi kayak itu, berarti jawabannya ya tentu sangat berpengaruh. Nah Kak, pertanyaan selanjutnya kan tadi Kakak udah menyebutkan beberapa divisi ya yang ada di paduan suara ULOS ini. Nah Kak, apakah setiap divisi itu mematuhi komitmen mereka? Kalau terkait komitmen ya itu kembali lagi sebenarnya ini juga merupakan masalah umum pada suatu organisasi. Jadi tentunya pasti ada aja SDM di dalam divisi itu yang tidak komitmen dengan apa yang sudah dibuat program kerjanya gitu. Nah, jadi kalau dirimu bertanya bahwa apakah semua divisi ini sudah komitmen, tentunya beberapa ada, tapi beberapa juga belum ada. Jadi mungkin itu lebih ke cara BPH untuk mengatasi hal tersebut. Mungkin lebih ke apakah orang yang tidak bisa berkomitmen ini mau di SP atau gimana, itu sih. Dalam UKM ULOS, komunikasi antar anggota menjadi kunci kelancaran setiap kegiatan. Informasi utama seperti jadwal latihan, perubahan agenda, dan pembagian tugas disampaikan melalui grup WhatsApp. Sementara koordinasi detail biasanya dilakukan langsung saat latihan. Kombinasi komunikasi formal dan informal ini membantu anggota memahami perannya. Meskipun sesekali muncul kendala seperti respon yang terlambat atau miskomunikasi kecil. Untuk mengatasinya, pengurus terus menekankan pentingnya keterbukaan dan keaktifan setiap anggota dalam menyampaikan informasi. Dalam menangani konflik, ULOS menerapkan pendekatan musyawarah dan dialog terbuka. Ketika terjadi perbedaan pendapat, anggota diajak untuk membicarakannya secara langsung agar masalah dapat selesai tanpa menimbulkan ketegangan. Jika konflik berkembang lebih jauh, ketua atau pengurus terkait akan turun sebagai mediator untuk membantu menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Dengan pendekatan kolaboratif ini, ULOS dapat menjaga suasana latihan tetap harmonis dan memastikan setiap kegiatan berjalan secara efektif. Nah, di sini saya akan memberikan solusi untuk mengatasi masalah, memperkuat komitmen antar anggota dan juga meningkatkan disiplin antar anggota. Yaitu kami memberikan saran untuk memberikan uang komitmen, yaitu di mana pengetatan itu diberikan di awal kepengurusan, dan apabila setiap anggota mematuhi setiap komitmen dan disiplin dalam melakukan kegiatan organisasi, maka di akhir kepengurusan akan diberikan uang komitmennya kembali sesuai dengan apa yang diberikan di awal. Kemudian bagi anggota yang benar-benar disiplin akan diberikan reward, dan bagi anggota juga yang melanggar setiap peraturan, uang komitmennya akan diambil dan tidak akan dibalikkan, dan juga akan dibuat manajemen sesuai dengan
peraturan dan hukuman yang disepakati oleh setiap anggota. Baik, saran yang kedua yaitu rapat tiap divisi, di mana tidak semua divisi ULOS menyarankan solusi ini menjadi prototipenya. Jadi kepala divisi meminta anggota aktif untuk memilih program kerja yang mampu dia tanggung jawabi, agar dia merasa aktif dan mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, rapat divisi ini digunakan untuk mengevaluasi tiap program kerja yang ditanggung oleh setiap divisi. Demikian video hasil pembahasan kami. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana budaya disiplin dan tanggung jawab dibangun dalam UKM ULOS.